Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas 2A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang dengan dosen pengajar asuhan kebidanan neonatus dan balita Fidiah Aminin SST MKes. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang lazim terjadi pada bayi dan balita serta cara mengatasinya. Mau tahu selengkapnya? Cikidot! Yang pertama yang akan kita bahas yaitu muntah. Apa itu muntah? Muntah ialah proses refleks yang sangat terkoordinasi yang mungkin didahului dengan peningkatan air liur. Penyebab muntah itu terdiri dari dua. Yang pertama berdasarkan sifat dan berdasarkan waktu. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu berdasarkan sifat. Yang pertama yaitu keluar cairan terus-menerus. Yang kedua yaitu muntah proyektil. Yang ketiga, muntah hijau kekuningan. Serta yang keempat atau yang terakhir yaitu muntah segera setelah dilahirkan dan menetap. Kemudian, penyebab muntah yang ditinjau dari waktunya yaitu ada penyebab pada masa neonatus dan setelah masa neonatus. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penata laksanaan. Yang pertama yaitu kaji faktor penyebab. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan bayi muntah. Di antaranya yaitu batuk, flu, terlalu banyak menangis, itu juga bisa menyebabkan bayi muntah, serta masalah pencernaan yang terjadi pada bayi. Kemudian yang kedua, beri suasana tenang sehingga bayi tidak muntah. Yang ketiga yaitu perlakukan bayi dengan baik dan benar. Kemudian kaji sifat muntah. Apakah bayi muntah dengan normal atau dalam keadaan yang tidak normal. Kemudian lanjutkan memberi ASI apabila muntah telah berhenti. Akan tetapi apabila muntah berkelanjutan, segera berkolaborasi dengan tim medis. Yang kedua yaitu yang akan kita bahas yaitu gumoh atau regurgitasasi. Apa itu gumoh? Gumoh ialah keluarnya susu yang telah ditelan oleh bayi setelah menyusu dan dalam jumlah yang sedikit. Pasti pada bingung kan apa bedanya muntah dan gumoh, padahal sama-sama dikeluarkan dari mulut bayi. Muntah yaitu mengeluarkan isi perut secara paksa, di mana terjadi ketika otot perut dan diafragma dada berkontraksi kuat tetapi perut rileks. Sedangkan gumoh itu melepehkan isi perut bersamaan dengan sendawa. Selanjutnya yaitu penata laksanaan gumoh. Yang pertama yaitu perbaiki teknik menyusui. Yang kedua yaitu perbaiki posisi botol saat menyusu. Serta jangan menyusui bayi terlalu kenyang, akan tetapi menyusuilah lebih sedikit dan sering. Kemudian setelah menyusui, biasakan untuk menyendawakan bayi, serta jangan langsung membandingkannya sehingga ia tidak akan gumoh. Yang ketiga yaitu oral thrush atau candidiasis. Candidiasis ialah penyakit rongga mulut yang ditandai dengan lesi-lesi yang bervariasi. Penyebabnya yaitu jamur Candida albicans. Kemudian penata laksanaan oral thrush atau candidiasis. Yang pertama yaitu memberhentikan obat antibiotika yang sedang digunakan serta pemberian aplikasi nystatin atau myostatin, yaitu obat yang dapat mematikan jamur Candida albicans. Yang keempat yaitu diaperas atau ruam popok yang biasanya terjadi pada bayi usia 4-15 bulan. Penyebab dari ruam popok yaitu kebersihan yang tidak terjaga serta seringnya bayi buang air. Biasanya ditandai dengan kemerahan pada area kulit yang terkena popok. Penata laksanaan dari ruam popok yang pertama yaitu pilih jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat sehingga lebih bisa dicuci kembali dan digunakan kembali. Yang kedua yaitu mengganti popok lebih sering serta menjaga kebersihan di sekitar popok. Selanjutnya yaitu sebore, yaitu sebum lemak yang berlebihan. Biasanya terjadi pada 3 bulan pertama kehidupan bayi. Ditandai dengan ruam merah mengelupas pada kulit kepala, alis, lipatan leher, ketiak, dan lipatan paha. Penata laksanaan dari sebore ini yang pertama yaitu gunakanlah
emolin atau krim berair untuk mengurangi sebore. Kemudian kulit kepala diurut dengan minyak, kemudian dikeramas dengan sampo yang lembut. Kemudian bisulan atau furunkel. Bisul hanyalah istilah, sedangkan secara medis furunkel adalah suatu peradangan pada kulit yang biasa mengenai folikel rambut yang disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus. Ada 7 jenis bisul atau furunkel. Yang pertama yaitu folliculitis, yang kedua ada furunkel, yang ketiga ada furunculosis, carbuncle, abses multiple, kelenjar keringat, hidradenitis, dan yang terakhir scrofuloderma. Kemudian miliarisis, yaitu atau disebut dengan sudamina, lichen tropicus, biang keringat atau keringat buntet. Biasanya diakibatkan oleh sumbatan saluran keringat yang timbul di wajah, leher, dan dada bagian atas bayi. Penata laksanaannya, yang pertama yaitu tempatkan bayi di tempat yang dingin sehingga pengeluaran keringat bayi terhenti. Kemudian yang kedua yaitu gunakan pakaian yang tipis yang mudah menyerap keringat bayi, serta beri obat antikolinergik untuk mengurangi produksi keringat bayi. Yang terakhir yaitu obstipasi, keadaan di mana terhambatnya sisa makanan di saluran pencernaan sehingga tidak bisa BAB secara lancar dan teratur. Penata laksanaan obstipasi yang pertama yaitu memberi suplemen serat. Yang kedua yaitu meningkatkan asupan cairan dan serat seperti memberi buah-buahan kepada bayi. Yang ketiga yaitu mengurangi susu formula dengan yang memiliki protein tinggi dan diganti dengan susu formula dengan protein yang rendah. Demikian penjelasan saya tentang masalah yang lazim terjadi pada bayi dan balita. Semoga yang saya jelaskan tadi bermanfaat dan bisa diambil ilmunya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.